Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ummahat, para ibu-ibu yang insyaallah semuanya dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertawassul kepada Allah, semoga pertemuan kita di pagi hari ini, pagi yang berkah insyaallah, di tempat yang indah dan dingin. Ya, di Jakarta ada yang dingin juga ya. Iya, di tempat indah yang dingin, di taman, di antara taman surga. Insyaallah ini menjadi wasilah, yaitu berkumpulnya nanti kita di padang mahsyar di bawah naungan Allah, dan berkumpulnya kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah kita pun semoga diangkat derajat, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ya, syaratnya adalah apa yang kita cari di hari ini, yaitu hidup di dunia di atas ilmu yang manfaat. Itu adalah password. Ilmu yang manfaat adalah password kehidupan. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang ingin perkara dunianya baik, maka tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm. Dan siapa yang ingin akhiratnya juga baik, maka tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Wa man arada dunya wal akhirah, dan siapa yang ingin dunia dan akhiratnya baik, tidak ada lain kecuali dengan ilmu. Ilmu apa nih, Bu? Semua ilmu, namun terkhusus ilmu agama. Semua ilmu yang manfaat, namun terkhusus ilmu agama yang menjadi cahaya, yang menjadi petunjuk bagi kita, sehingga kita bisa hidup lurus, bercahaya, tidak tersesat, sehingga sampai ke tujuan akhir kita. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Masya Allah, kita harus senantiasa semangat untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini. Karena sejatinya, subhanallah, perjalanan ke sini, ke majlis-majlis seperti ini adalah perjalanan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jujur, niat kita talabul ilmi, karena Nabi memberikan kabar gembira, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang man salaka tariqan, kata Nabi, siapa yang menempuh jalan, yatlubu bi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan kita ilmu yang manfaat dan mensucikan hati-hati kita insyaallah. Apalagi hidup di akhir zaman, semakin apa, Bu? Semakin gelap apa semakin terang? Hah? Allahu Akbar. Semakin banyak yang bikin tenang apa yang bikin kacau beliau? Hah? Gundah gulana, cemas, ambisi ini, ambisi itu, semakin kotor. Karena kondisi zaman pun bukan semakin baik. Maka sekali lagi, safety-nya adalah ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah. Ini bulan Agustus. Masya Allah, sudah mulai mau Agustusan ya kayaknya ya. Alhamdulillah, kita bersyukur sambil kita berdoa dan menangis tentunya. Berdoa dan menangis buat siapa, Ustaz? Ya, buat teman-teman kita, saudara kita di Palestina. Ya Bu ya, ujiannya bukan hanya nyawa. Ujiannya bukan hanya
Allahu Akbar. Ya, sniper dan seterusnya. Bahkan yang terjadi sekarang apa? Kelaparan. Luar biasa. Mau mengambil bantuan makanan pun ditembakin. Bahkan bantuan pun diturunkan melalui, subhanallah, kayak apa, ngasih makan manuk gitu. Dilemparin. Hasbunallah. Mereka saudara kita apa bukan? Semoga Allah binasakan kaum Yahudi. Para pembunuh Nabi. Ya, pembunuh para Nabi. Dan musuh bebuyutan Rasulullah SAW. Ya, sampai kiamat memang mereka tidak akan pernah mengibarkan bendera perdamaian. Namun tentunya kita bersyukur, alhamdulillah. Aman, Indonesia aman. Alhamdulillah. Ya, sehat semuanya? Sehat. Ya, masih ada buat nanti siang makan padang atau Masya Allah, masih bisa tersenyum. Tadi malam tidur nyenyak, bla bla bla, Allahu Akbar. Ya, maka itulah yang kita senantiasa berharap kepada Allah. Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Aman. Karena kalau aman, insya Allah makan pun enak. Walaupun cuma apa bu, ikan asin tambah gepuk gitu ya. Sayur lodeh lagi tambah. Ya. Aman. Ya, gitu. Ibu makan di restoran terbesar, terhebat. Tapi kalau dengar sniper bom gimana bu? Kebelet kali pengen pipis. Ya, subhanallah, aman. Kita doakan semoga negeri ini negeri yang aman. Lalu kata yang kedua, warzuk ahlahu minas samarat. Yaitu kesejahteraan, tidak miskin. Ya, berikanlah rizki itu penduduknya dari buah-buahan. Dari mulai buah beras sampai buah anggur ya, ya. Naam, makmur. Ya, sehingga rakyatnya tidak kelaparan. Dan alhamdulillah, semoga yang di sini tidak ada yang kelaparan ya. Kecuali lapar. Lapar apa kelaparan Ibu? Alhamdulillah. Karena puasa Kemis ya. Puasa Kemis ini maka lapar, bukan kelaparan ya. Naam. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, itulah nikmat Allah. Nah, tinggal bagaimana cara menjaganya. Cara menjaganya ibu-ibu, ya Allah, semoga Allah jaga deh negeri ini. Dari mulai pemerintahnya sampai rakyat jelatanya. Bagaimana menjaganya? Allah sebutkan dalam surat yang ibu-ibu semuanya tidak mungkin tidak hafal. Ya, Allah katakan, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Teruslah sembah, ibadahilah, tunduk dan taatlah rabb hadzal bait, kepada Rabb pemilik rumah ini. Maksudnya Baitullah, Ka'bah. Siapa dia? Allah, la ilaha illallah, yang tidak berhak disembah kecuali Allah SWT. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju', yang memberi kalian makan dari rasa lapar sehingga kita tidak kelaparan. Ya, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman dari rasa takut. Siapa yang kasih itu? Allah. Yang kasih siapa ibu? Allah. Masalahnya Allah musta'an. Semoga Allah enggak murka ke kita ini. Ya, kita diberikan nikmat yang luar biasa negeri ini. Ya. Tapi subhanallah, banyak di antara penghuni negeri ini barangkali yang kurang bersyukur kepada Allah, yang tidak beribadah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma'asyal muslimin, semoga Allah SWT jaga negeri kita, doakan terus ya, sehingga negeri ini betul-betul menjadi negeri yang gemah ripah, repeh rapi. Ya, gemah ripah, repeh rapi. Taib. Yang kedua, ini tanggal berapa tadi? Tanggal 14. Yang kedua, ada tanggal yang kedua, tanggal 20. 20 bulan Safar. Ini bulan apa sekarang? Safar. Baru keluar dari Muharram, akhir tahun, ya, awal tahun,
kita masuk ke bulan Safar. Ya. Bulan apa namanya, Bu? Bulan Safar, bulan 2 dalam tahun Hijriyah. Semoga saya kira di sini orang-orang kota lah ya. Kalau orang kota itu lebih modern ya daripada orang kampung. Ya, di mana di zaman Nabi dahulu ibu-ibu, di zaman jahiliyah, orang-orang kampung Madinah, orang kampung Makkah sebelum dijadikan kota Madinah, kota Makkah, akidahnya juga kampungan. Apa di antara akidah kampungan? Yaitu ada keyakinan anggapan sial bulan Safar. Ya. Jadi kalau mau nikah nggak jadi. Sial. Bulan apa? Safar. Mau perjalanan jauh tidak jadi. Mau buka bisnis baru tidak jadi. Karena apa? Adanya sekarang di bulan Safar. Ya. Dan kalau terjadi kejadian-kejadian yang diinginkan, dikaitkan ke bulan Safar. Makanya kata orang Sunda, sasapareun sia. Sasapareun. Ya, dikaitkan ke bulan Safar. Maka ma'asal muslimin, ini semoga sudah tidak ada di hati-hati kita karena Nabi sudah memberantasnya. Kata Nabi SAW, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safar. Tidak ada adwa. Itu penyakit yang menular sendiri, tidak ada. Ada penyakit menular, ada. Karena kata Nabi bilang gini, larilah dari yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Larilah dari yang berpenyakit kusta, firra minal majdumi firaruka minal asad. Berarti penyakit menular ada tidak? Ada. Nabi suruh berlari kita dari orang yang terkena penyakit kusta. Tapi ketika terjadi penularan itu, yakinlah bahwasanya tidak mungkin menular sendiri. Tapi dengan izin Allah, ya. Wala adwa la tiarah, tidak ada burung. Maksudnya tidak ada burung apa nih, Bu? Burung banyak ya? Ini juga akidah jahiliyah. Di mana orang jahiliyah dahulu ibu-ibu, kalau mau ngapa-ngapain mereka nerbangkan burung. Ngegebah burung. Mau nikah nerbangkan burung dulu. Kalau burungnya lari ke kanan jadi, berarti keberuntungan. Kalau burungnya larinya ke kiri, maka kesialan. Makanya disebut tiarah, burung. Ya. Wala hammah, dan tidak ada burung gagak atau burung hantu yang membawa sial. Ya, kalau di kampung masih ada malam-malam wak gitu kan. Waduh, ada apa nih? Ya, dikaitkan kesialan atau keberuntungan dengan suara burung. Lalu kan Nabi wala safar, dan tidak ada bulan Safar yang membawa sial. Ya. Maka subhanallah, semua waktu, semua hari baik. Ya, bagaimana kita menggunakannya. Hatta Ramadan bisa jadi bulan sial kalau Anda maksiat sama Allah. Sebaliknya bulan Safar bisa menjadi bulan keberuntungan kalau Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, ya. Mungkin di sini ada orang Sunda, mungkin di sini ada orang Jawa. Orang Sunda bilang nanti ya rebok terakhirnya disebut rebok wekasan. Orang Jawa bilang gitu. Rebok terakhirnya orang Sunda bilang rebok penutup. Ya. Gitu. Maka di rebok tersebut subhanallah, ada salat tolak bala, ada sedekah tolak bala. Kalau di sebelah sana ramai bikin ketupat, ya, dan doa tolak bala dan seterusnya. Kenapa? Karena tadi dianggap itu mencekam, apalagi ada riwayat ya katanya dari Nabi SAW bahwa Allah menurunkan 320.000 bakal bala dan bencana selama 1 tahun. Itu embrio bakal bencana dan bala tersebut diturunkan di rebok terakhir bulan Safar. Oleh karena itu, siapa yang ingin terhindar dari bakal bencana atau bencana di tahun itu, makanya hendaknya dia salat, hendaknya dia sedekah, hendaknya dia doa tolak bala. Ibu, sepakat ulama ahli hadis,
Dan inilah makanya pentingnya nih kita beragama dengan benar. Bukan sekedar atas comot dalil, betul ada dalil, tapi cek dalilnya. Jangan-jangan palsu. Jangan-jangan dhaif, lemah. Sepakat para ulama bahwa saya keterangan bahwa Allah menurunkan sebanyak 320.000 bakal bala dan dikumpulkan itu di rebok terakhir di bulan Safar. Ini adalah hadis palsu. Keterangan ngarang. Ya, Rawahud Dajjal bin Ifrit. Bukan Rawahul Bukhari dan Muslim. Ya, Rawahud Dajjal bin Ifrit. Ya, jadi itu keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya barangkali masih ada, ya keyakinan. Ini namanya babnya bab tatayur, nganggap sial sesuatu, baik waktu. Ya, contoh lagi tatayur yang ada di Jakarta apa? Cari hotel bintang 4, bintang 5, bintang kejora di Jakarta yang ada tanggal 13 antara nomor 13-nya. Tidak akan ada. Ya, yang ada angka 13 ya tidak akan ada. Karena mereka begitu la ilaha illallah percaya ya bahwasanya angka itu angka sial ya dan seterusnya. Maka sekali lagi bulan Agustus kita bergembira dan tingkatkan ibadah kepada Allah karena kemerdekaan hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah pemilik rumah ini. Siapa dia? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum, yang telah memberikan kalian makan dari lapar dan memberikan rasa aman dari rasa takut. Bukan euforia, bukan maksiat. Bukan ya Allah semakin jauh dari Allah. Nah. Semoga Allah berikan hidayah kepada semuanya. Kita, pemerintah kita, masyarakat kita, ya. Naam. Di antara doa ibu-ibu mengatakan, kita katakan Allah mahfadzil Islam wal muslimin fi biladina. Ya Allah jagalah Islam dan kaum muslimin di negeri kami. Yang kedua terkait bulan Safar itu jangan ada keyakinan aneh-aneh ya Bu ya. Keyakinan yang jelas saja. Bahwasanya semua keberuntungan dan kebaikan datang dari mana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana barangkali sudah sampai kepada semuanya tema kita hari ini, ya, yaitu tentang apa? Ya. Temanya sederhana, ya, tapi sebetulnya bobotnya cukup penting. Kenapa? Karena tema ini secara khusus terkait dengan satu anggota badan yang tidak mungkin ibu-ibu tidak punya, ya. Sementara anggota badan itu tanpa tulang dan sangat mudah menggoyangkan kita antara kepada kebaikan atau keburukan, bahkan ke neraka atau ke surga. Apa itu? Lidah kita. Ya, lidah kita. Allahu Akbar. Makanya dalam surat, ibu-ibu, Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Sering kita dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai yang beriman. Ibu-ibu dipanggil. Ini beriman belum nih kira-kira di sini ya? Insya Allah. Kalau muslim pasti ya. Kalau beriman insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Ittaqullah. Ayat 70 Ibu. Ya. Takwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Lalu apa perintah setelah itu? Wa qulu qawlan sadida. Dan berkata-katalah, berucaplah, berlisanlah dengan ucapan yang lurus, yang baik, yang benar, yang thayyib. Nih lidah. Ya, kalau Anda ucapannya baik, ibu-ibu,
Apa konsekuensinya? Yuslih lakum a'malakum. Maka dengan lidah yang terorganisir, dengan lidah yang teratur, dengan lidah yang terjaga, maka imbasnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Amalan kalian pun akan baik. Jadi anggota badan ini juga, Bu, connecting dengan lidah. Ya, lidah baik, insya Allah. Sosok gerakan badan seorang hamba pun akan baik. Sehingga kata Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Dan Allah pun Allah pun ya mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah, hadiahnya dosa kita diampuni kalau kita jaga lisan. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan lisan ini nikmat. Alam naj'al lahu 'ainain. Teruskan, walisanan wa syafatain. Bukankah telah aku ciptakan pada diri kalian 2 mata? Alhamdulillah, bisa melihat kita. Walisanan, dan lisan. Ibu tadi sarapan makan apa? Uduk, bakso, apa bakso? Hah? Apa ibu makannya? Ulam, nasi? Hah? Rasanya apa? Rasanya apa? Lidah, manis, gurih. Siapa yang bilang itu? Hah? Yang bilang lidah kita. Yang merasakan siapa? Lidah kita. Subhanallah, ni'mah. Ya, makanan seharga puluhan juta pun jadi sampah kalau lidahnya sedang tidak enak lidah. Semuanya pahit, bener nggak? Mau burger, mau apa pahit. Alhamdulillah. Ibu-ibu punya suami gara-gara siapa? Hah? Gara-gara lidah. Serius. Mau bukti? Bersyukur gara-gara lidah tuh punya suami. Coba kalau kata wali ibu dulu. Ibu masih ingat waktu nikah? Masih ingat? Masih ingat ya? Wah, seneng banget ya. Kenapa? Karena calon suami ibu ngomong. Ketika bapak ibu bilang, "Hei fulan, zawajtuka wa ankahtuka." Aku nikahkan kau dengan putriku Marqanah binti siapa misalkan? Hah? Lalu itu calon suami diam aja. Jadi enggak? Bisu tidak. Kalau bisu oke. Boleh. Ya. Tapi itu lisan diam aja tuh suami. Jadi enggak? Enggak jadi. Tuh punya suami pun gara-gara lidah. Allahu Akbar. Ya. Itu, dan subhanallah, tidak sedikit bahkan keumuman ketaatan dalam agama lidah punya andil. Coba ibu salat subuh diam aja gimana, Bu? Pantomim. Tidak sah. Ya. Salat subuh diam saja tidak sah. Ya. Ibadah labbaik Allahumma labbaik. Ya. Takbir dan seterusnya. Masya Allah. Lidah ini. Ma'asal muslimin. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Man yadmanuni ma baina lihyaihi wa ma baina fakhdaihi admalu lahul jannah." Siapa yang menjaga pada dirinya anggota badan yang berada di 2 bibirnya, maksudnya adalah lidahnya. Anggota badan yang ada di mana? Di buah bibirnya. Apa itu? Lidahnya. Siapa yang menjaga lidahnya? Dan anggota badan yang ada di 2, yaitu kakinya, maksudnya kemaluannya. Admanu lahul jannah. Aku jamin baginya surga. Jamin surga. Sebaliknya, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasal nar. Ya. Apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Qala al-famu wal farj. Mulut dan kemaluan. Subhanallah. Mulut, ya. Di situ yang paling berbahaya lidah. Mana yang lebih bahaya, Bu? Kepleset kaki apa lidah? Ya, dua-duanya bahaya. Yang lebih bahaya.
Kepleset kaki dibawa ke tukang urut, coba kepleset lidah. Bisa cerai sama suami. Bisa, sekarang lagi di Pati, gara-gara lidah kan di Pati. Tahu cerita Pati hari ini? Gara-gara lidah. Gara-gara lidah. Bukan masalah dengan pajaknya, andai kata lidahnya baik. Menantang rakyatnya, subhanallah. Jadi Pati membara tuh. Gara-gara lidah. Pemimpinnya menantang rakyatnya. Allahul musta'an. Apa yang berbahaya? Lidah. Dan tidaklah dosa dalam agama ini keumuman ada andil lidah. Dosa syirik, dosa bid'ah. Punten bu. Seseorang mau berzina, kira-kira ada andil lidah tidak? Ada. Mau zina diam-diaman enggak? Mau korupsi, mau riba, ada lidah di situ. Makanya ibu-ibu, Allahu Akbar, beriman sama hari Allah dan sama hari akhir tidak? Kita ini beriman sama Allah dan hari akhir tidak? Siapa yang memiliki kekuatan iman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Bicara yang baik atau oleh karena itu dosa lidah ini luar biasa. Barangkali pada kesempatan siang hari ini, pembahasan kita masih terkait lidah, namun kaitannya dengan ucapan keseharian kita yang kadang-kadang lost. Ya, lost dari apa? Lost dari bingkai cahaya Islam. Sehingga yang harusnya, Bu, punten ya, Ibu sudah berapa kalimat hari ini ngomong? Coba dihitung dari bangun tidur. Lupa ya. Mau makan, mau minum, mau nyuci, apalagi Bu? Mau melin suami, nyerocos, apalagi Bu? Na'udzubillah. Ya. Tidakkah kita ingat satu ayat kata Allah, wa ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lidah kita illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di sana ada raqib dan atid. Ya. Yang mencatat yang baik dan yang buruk. Kata Ibnu Abbas, semua dicatat. Sampai Anda bilang, kata beliau, akaltu wa syaribtu wa dhahabtu wa ji'tu. Aku makan, aku minum, aku pergi, aku udah dicatat. Ya, dicatat. Tidak ada yang tidak dicatat, semua. Saya pernah cerita Imam Ahmad pernah meriring. Gitu, meriring. Meriang. Meriang ya. Lalu dikunjungi oleh Imam Tawus. Dalam keadaan tadi. Gitu. Pernah ibu gitu? Pernah. Lagi sakit. Ya. Lalu ketika meriang itu, Imam Tawus datang mengunjungi. Lalu ketika mendengar Imam Ahmad meriang, tadi meriring atau meriang, Imam Ahmad membacakan ayat yang tadi, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari lidah kita kecuali ada raqibun atid. Dari semenjak itu sampai wafat Imam Ahmad tidak pernah merintih apa meriang namanya? Oh, pernah merintih atau ya pokoknya gitu deh ya. Maka Imam Ahmad dari semenjak itu tidak pernah lagi meriang tadi, meriring tadi. Kenapa? Karena takut nanti di hari kiamat tercatat. Gitu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya Bu, ya, diam itu emas. Ya. Bicara itu wallahu alam, gitu kan? Nah, ma'asyiral muslimin, ada amalan lidah. Secara umum Allahu Akbar. Semoga ini bisa kita. Bisa sih, cuma setan bikin kita bisa. Nggak bisa. Amalan lidah yang paling ringan, subhanallah. Nabi mengatakan antakuna lisanaka, secara umum ya, antakuna lisanaka ratban bi dzikrillah. Allahu Akbar. Kalau kita ibu sudah sampai derajat ini gagah. Yaitu lisanmu senantiasa basah berzikir kepada Allah.
Ya, dalam kondisi-kondisi Anda tidak menggunakan lidah, tidak sedang ngobrol dengan suami, tidak sedang rapat dengan, ya, sehingga kita lagi berbicara, ya, tidak sedang menggunakan lidah untuk yang manfaat, maka gunakan lidah itu, basahi, kata Nabi, dengan zikir kepada Allah. Allah. Bisa, Bu? Bisa tidak? Diamalin nggak? Itu dia. Saya ingin tanya, jangan jawab. Iya, jangan jawab. Ya, ini bukti bisa apa tidak maksudnya. Tadi dari rumah ke sini berapa tasbih? Jangan jawab. Ya, berapa istighfar? Jawab. Berapa takbir Anda ke sini? Subhanallah walhamdulillah, la ilallah, astagfirullah, astagfirullah. Ayo berapa coba? Bukan tidak bisa, tapi memang begitulah syaitan. Ya, setan membuat kita lalai, kita lupa. Padahal subhanallah berapa ribu zikir, istighfar, berapa ratus tahlil. Ya, Allahu Akbar dengan keutamaan, segala keutamaan. Kalimatani khafifatani 'alal lisani habibatani 'indar rahman saqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan di lidah, sangat dicintai Allah dan sangat memberatkan timbangan di hari kiamat. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lewat sudah. Bahagialah, kata Nabi, tuba li 'abdin wajada fi sahifatihi kasratul istighfar. Bahagialah seorang hamba didapatkan di buku catatan amalan kebaikannya itu banyak istighfar. Ya. Innal jannah turbatuha. Kata Nabi SAW, surga itu tanahnya begitu subur. Ya, ibu udah punya kebun belum di surga nih? Surga disebut apa? Jannah. Jannah itu apa? Kebun. Ya, kebun-kebun ringan yang tajri min tahtihal, yang mengalir sungai. Taman yang indah, tapi apa tanamannya? Wa girasuha, tanamannya subhanallah walhamdulillah la ilallah wallahu. Kekayaan surga ada di mana? Ya, kekayaan surga, kata Nabi SAW, dengan Anda banyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ya. Dan seterusnya. Namun la ilallah, setan berhasil membuat umur kita lebih banyak mingkemnya. Ya. Ngelamun, mikirin apa, Bu? Allahu Akbar. Daripada kita banyak berzikir kepada Allah. Makanya kata Aisyah, kana Rasulullah SAW, ya, yazkurullah fi kulli ahyan. Nabi SAW, ya, mengingat Allah di setiap keadaannya. Nabi kalau duduk nih bermajlis, kata Ibnu Umar, tidak kurang dalam satu majlis 100 kali istighfar. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga adalah, ibu-ibu, ya, nafasnya para malaikat. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturu. Malaikat itu bertasbih siang dan malam, tidak pernah merasa bosan. Malaikat nafasnya tasbih. Ibu-ibu mau nyeripi malaikat apa si iblis ya? Ya, tentunya kita ingin menyerupai makhluk yang subhanallah, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, itu secara umum. Ya. Nah, masalahnya yang terjadi tadi, ya, tidak sedikit atau kebanyakan hamba Allah, tentunya di sini muslim, ya, lalai, mungkin termasuk kita tuduh diri kita saja dulu sebelum orang lain. Ya. Nah, ditambah lagi pas kejadian sesuatu yang terjadi, ya, baik kejadian musibah, kejadian melihat sesuatu yang wah, apa yang bilang buset. Astaga. Anjir. Iya, kan ada gitu. Anak-anak kita, ya Allah, pulang main bilang anjir. Astagfirullahaladzim. Pulang main bilang anjir katanya. Ya. Oh my God, masih mending tuh, Bu, bahasa Inggris tuh. Ya. Gitu. Ya, bangsat lah. Astagfirullah.
Apalagi Bu, Ibu lebih tahu ya kayaknya. Apalagi bahasanya Bu? Jakarta kadang-kadang lebih latah deh. Hah? Naam, anjay, apalagi? Astagfirullah. Anjay, apalagi Bu? Ya, babi ngepet lah apa? Ya, astagfirullah. Sudah samar. Allahu Akbar. Adab-adab Islam pada seorang hamba. Dan dia Muslim. Ya, sudah jauh dari mengingat Allah secara umum. Tatkala terjadi sesuatu pun yang diingat bukan Allah. Bahkan hewan tuh, apa namanya? Ragunan keluar semua, anjing lu, babi lu. Kebo kan? Ya. Monyet lah macam-macam. Astagfirullah. Subhanallah. Maka ma'asyiral yuk kita mulai budayakan. Ya, mulai kita budayakan. Hal-hal yang ringan. Contoh, pagi-pagi ketemu tetangga bilang apa? Mending met pagi, met sore, met malam. Nah, itu yang terjadi di kita. Ya, good morning, ya, good night, dan seterusnya. Mana Islami? Mana barakallahu fiik? Ya, mana? Nah, oleh karena itu, mari kita, ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan bapak-bapak juga yang di atas barangkali ada yang dengarkan, menyebutkan yaitu penggunaan kalimat thayyibah dalam keseharian kita dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena secara umum, Bu, hendaknya kalimat thayyibah itu menghiasi lidah kita. Ibu meninggal mengucapin apa? Ngarep kali. Ya ngarep. Betul. Ya. Meninggalnya pengen ngucapin la ilaha illallah, tapi mingkem nggak pernah ngucapin la ilaha. Allah bisa karena biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti pas meninggal insya Allah nggak jauh. Karena kata Nabi, seseorang itu meninggalnya akan di atas kebiasaan. Ngarep meninggal pengen ngarep kali. Mau meninggal la ilaha illallah, sementara lidahnya mingkem dari banyak mengucapkan la ilaha. Padahal kata Nabi apa? Afdalul dzikr, the best of dzikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahuilah bahasa itu adalah apa? La ilaha illallah. Ya, apalagi ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu ini banyak waktu luangnya ya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya Ummu Hani, ibu-ibu Ummu Hani ketika sudah tidak lagi banyak jalan, maksudnya sudah tua, ya, sudah sepuh, ya, sudah hanya bisa duduk di rumah. Satu saat Nabi lewat, ya Rasulullah, ya, aku sudah sepuh, aku sudah lagi tidak banyak jalan. Aku tidak bisa warawiri kajian ke sini, kajian ke sana, tidak bisa lagi. Maka tunjukkan aku amalan ya Rasulullah yang mudah dan berpahala besar sebentar aku sambil duduk. Maka kata Nabi, ya Ummu Hani, kuli. Banyaklah kau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, naam. Baik, ibu-ibu. Sekali lagi, berarti judul kita apa ini? Merubah kebiasaan ucapan-ucapan yang ya tidak membawa pahala. Sia-sia, bahkan naudzubillah konotasinya terkadang jelek. Apa Bu tadi? Anjay, apa anjay betul? Anjir. Apalagi Bu? Aduh, buset. Buset. Ya, dan seterusnya ya. Semoga setelah kajian ini tidak ada lagi ya. Insya Allah. Naam. Tentunya ucapan yang pertama biasakan, dan ini gagah dan hebat, yaitu sering-sering ucapkan bismillah. Bismillah. Ya. Kapan digunakan bismillah ini kata Nabi? Kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan yang manfaat, ya, setiap amalan yang manfaat tidak diawali dengan bismillah, maka aqta, itu sedikit berkahnya. Ya, sedikit berkahnya.
Oleh karena itu ibu-ibu dalam agama kita, Masya Allah, jangan sampai nih makan asal ceplok aja tuh. Asal caplok aja. Kata Nabi apa? Samillah, ucapkan minum bismillah. Pakai baju, Bu? Bismillah. Ya. Bahkan subhanallah, Bu, di antara hikmah bismillah apa, Bu? Kalau ibu mau masuk kamar mandi gimana, Bu? Jangan sampai enggak bismillah. Kata Nabi, satru ma baina ainul jin wa auratu bani adam an taqula bismillah. Yang bisa menutup mata jin dari melihat aurat Anda, khubus dan khabais di dalam kamar mandi apa? Ende pas mau masuk ngucapin bismillah. Ya, pas mau masuk mengucapkan bismillah. Mau masak bismillah. Ya. Gitu. Bahkan mohon maaf ya, ketika suami istri bergaul, kata Nabi apa? Apabila seseorang ketika mau menggaul istrinya mengucapkan bismillah, ya, apa Bu, bismillah apa Bu? Naam, kata Nabi apa? Bismillah. Ayo bismillah apa? Lupa gak? Ya, doa ketika mau berhubungan bismillah. Ibu-ibu jalan kok. Ya. Nah, mengucapkan bismillah. Ya sudah, kalau gitu yang hafal bismillah. Coba dicari bismillah apa, Ibu? Iya. Ayo. Ya. Apa, Bu? Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Tapi diawali dengan bismillah. Baik. Maka ibu-ibu biasakan ucapkan bismillah. Ya. Ada apa dengan bismillah? Karena di dalam bismillah mau melakukan sesuatu yang baik, ibu bisa nggak melakukan tanpa pertolongan Allah? Tidak. Maka ba di dalam bismillah itu bermakna bi isti'anatu billahi azza wa jal, isinya adalah meminta pertolongan kepada Allah. Naik mobil, bismillah. Ya. Mau naik apa, Bu? Lift, bismillah. Mau naik tangga, bismillah. Ya. Dan seterusnya gitu. Kalau mau ngerokok, bismillah enggak, Bu? Rokok itu pakai tangan kanan atau tangan kiri, Ibu? Pakai kaki kiri, betul ya? Naam. Baik. Sekali lagi bismillah yaitu kata Nabi tadi, dalam semua amalan yang baik. Dalam semua amalan yang baik. Namun tentunya dalam ibadah-ibadah tertentu yang disyariatkan lalu Nabi tidak menyebutkan bismillah, jangan. Contoh, kalau wudhu bismillah tidak, bismillah, karena ada dalil. Dalam ibadah-ibadah khusus kayak sholat, ya, kata Nabi, la wudu'a, tidak ada wudhu liman lam yusamillah. Tidak ada wudhu bagi yang tidak mengucapkan bismillah. Maksudnya tidak ada wudhu yang sempurna. Tapi tidak ada dalil sebelum takbir bismillah, Allahu akbar. Ya, merutinkan bismillah sebelum takbir ini tidak ada dalil. Baik. Kemudian ibu-ibu yang dimaksud Allah, bismillah sempurnanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Namun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim secara khusus dibaca tatkala membaca Al-Qur'an. Sekali lagi, tatkala apa? Membaca Al-Qur'an. Itu pun bila dibaca di awal surat. Adapun di tengah surat cukup mengucapkan a'udzubillah. Baik, itu yang pertama, ibu-ibu. Itu kita banyak mengucapkan apa? Bismillah, biasakan. Ya. Mau beraktivitas, bismillah. Buka kantor, bismillah. Ya. Mau masak, bismillah. Namun tentunya
ketika berada di kamar mandi, ya jangan kita ucapkan karena itu kalimat thayyibah yang tidak boleh diucapkan di dalam kamar mandi. Tapi yang kedua yaitu ucapan a'udzubillah. A'udzubillah. Sempurnanya apa, Bu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terkhusus ketika mau baca Al-Quran. Baik ibu di awal surat, di tengah surat, jangan sampai tidak a'udzu. Allah katakan faida dalam surat yaitu An-Nahl ayat 98, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Bila kalian mau baca Quran maka banyaklah mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian ini juga dibaca ketika ibu-ibu ada rasa takut. Mau pipis malam takut. Ke kamar mandi sendiri. Bilang apa? A'udzubillah. A'udzubillah. Apalagi mohon maaf ketika masuk ke tempat-tempat yang dianggap angker atau kurang nyaman, ada kalimat panjangnya, Pak. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Apa lagi? A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari keburukan makhluknya. Dari keburukan makhluknya. Juga dibaca ketika marah. Ada dua orang sahabat berseteru. Masya Allah. Yang ini urat nadinya kenceng, yang ini lebih kenceng lagi. Sudah saling mencaci. Kata Nabi SAW, aku tahu satu kalimat. Inilah a'lamu kalimatan. Lau qalaha, ya apabila diucapkan kalimat itu, maka syaitan akan sirna dan menghindar dari mereka. Yaitu, apa itu ya Rasulullah? Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka ibu-ibu, ya ketika apa? Darah bergejolak, ya marah, mau balas dendam, ya dan seterusnya, ya ini ucapkan apa? A'udzubillah. Kenapa? Karena di situ ada apa? Ada godaan syaitan, ada propaganda syaitan yang mengalir di jalan darah kita. Maka salah satunya di antara tipsnya adalah kita mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk ibu-ibu kata ulama ketika melihat sesuatu yang ya kita ingin berlindung darinya, ya. Sesuatu yang buruk yang kita ingin berlindung darinya, bisa juga mengucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Atau kalau ini apa biasanya bilang na'udzubillah. Baik. Selanjutnya, yang keberapa? Yang ketiga, at-tarji'. Apa itu tarji'? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah ini sudah paham ya. Kapan, Bu? Hah? Kapan kita ucapkan ini? Dalam surat Al-Baqarah 156 masyhur. Idza asabatum musibatun, apabila terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi enggak usah kita pakai teriak-teriak, ya. Naam. Musibahnya apa, Bu? Banyak. Kematian, ya. Apa kematian atau secara khusus kehilangan. Ibu kehilangan sesuatu. Kehilangan siapa, Bu? Suami misalnya. Meninggal? Iya meninggal maksudnya. Kan Ummu Salamah begitu. Ketika Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal, bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan min. Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih baik. Ya sudah, ikuti saja itu anjuran Nabi. Walau di benaknya, waduh siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Intinya, semua musibah, ya apa yang mengena kita, sesuatu yang tidak mengenakan kita, biasakan ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Baik musibah itu menimpa kita atau menimpa orang
orang lain. Konotasinya di kita apa? Hah? Konotasinya di kita innalillahi itu kalau apa? Kalau kematian. Ya. Aduh, anak tadi tersandung innalillahi. Wah, emang anak mati? Ya, diucapkan innalillahi dianggap apa? Dianggap wafat. Lah. Ya, kita mengungkapkan apa? Mengungkapkan kembalinya kita kepada innalillah. Sesungguhnya aku milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti karena kita milik Allah, siapa yang mengatur kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah apapun, idza asabathum musibah. Ya, bila kita terkena musibah, qalu, otomatis lidah kita apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di sini umum kata para ulama, tidak hanya kematian. Karena ayat ini sebelah apa? Setelah ayat wala nabluwanukum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat, akan kami uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, ya, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Lalu kata Allah, wa basyiris, berikan kabar gembira kepada yang sabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik. Selanjutnya, yang keberapa? Yang keberapa, Bu? Keempat. Masya Allah. Ucapan apa? Ucapan subhanallah. Ya. Ucapan apa? Subhanallah. Ini bagian daripada zikir, yaitu tasbih. Ya, yang artinya apa? Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baik, kapan digunakan? Ya, kapan digunakan ucapan subhanallah? Pertama, Ibu-ibu, ketika melihat sesuatu yang agung. Sekali lagi, ketika melihat sesuatu yang agung. Lihat apa, Bu? Masya Allah, subhanallah. Dari ciptaan-ciptaan Allah. Subhanallah. Ya, ketika melihat sesuatu yang agung. Ya. Naam. Kemudian juga, ya, ketika juga kita takjub dengan sesuatu. Ya. Di sini disebutkan bahwa ketika heran, selain agung itu ketika heran. Ada anak melakukan ini, anak melakukan sesuatu yang kurang terpuji. Subhanallah. Kenapa kau lakukan? Subhanallah. Ya, melakukan jadi penggunaannya satu ketika takjub, ketika kita melihat sesuatu yang agung, yang besar, dan juga ketika kita mengungkapkan keheranan, maka kita mengatakan subhanallah. Dan tentunya itu juga zikir yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan subhanallah. Jadi subhanallah kapan diucapkan? Ketika yaitu melihat sesuatu yang agung, ketika melihat sesuatu yang takjub, subhanallah, buset lah. Ya, kita tinggalkan kalimat itu, subhanallah. Dan ya, ketika juga melihat sesuatu yang mengherankan, subhanallah, kenapa begini? Ya, subhanallah, kok jadi begini? Subhanallah, suci Allah. Ya, kalau yang tadi keagungan, maha suci Allah karena penciptanya yang sangat maha agung. Kalau melihat sesuatu yang kurang, kita heran, maha suci Allah dari kekurangan tersebut. Dari kekurangan tersebut. Allah maha suci, tidak pernah turun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yaitu ucapan tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Masyhur. Ya, alhamdulillah. Sekarang ini banyak kata, Bu, punten. Ya, kalau dalam Kristen apa? Puji. Kalau puji, tapi semua sebagian mereka sudah gunakan alhamdulillah, tinggal la ilaha illallah. Tetap alhamdulillah nggak akan diterima kalau tidak mengucapkan. Mereka cuma terjemahkannya dari puji Tuhan ya kepada alhamdulillah. Taib. Secara umum Pak Ibu pasti sudah tahu kapan ini diucapkan. Naam. Secara umum ketika datang nikmat apapun. Makanya kata Nabi, tidaklah seorang hamba ya makan atau minum. Innallaha la yarda li 'abdin idza akala al-akala aw shariba syurba
Allah sangat ridho kepada hambanya ketika usai dia makan, usai dia minum, summa yaqulu fayahmadallah azza wa jal, lalu dia memuji Allah, alhamdulillah. Ya. Makanya bangun tidur apa, Bu? Alhamdulillah. Hidup lagi. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa taib. Setelah sholat ibu bilang apa? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya kan? Begitu. Ya, maka semua nikmat ya secara umum digunakan ketika kita dapat nikmat, kecil ataupun besar. Biasakan. Alhamdulillah. Balikan. Ya, kembalikan bahwasanya nikmat itu kita inilah haula wala quwata illa billah. Nikmat itu apapun, Masya Allah. Ibu sehat banget. Ibu cantik banget. Ya, cerdas banget. Rajin banget. Alhamdulillah. Kembalikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, dan ucapan itu menghilangkan somse. Sombong sekali, menghilangkan ujub, menghilangkan takabur. Iya, gua siapa dong? Aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian tentunya jangan lupa setelah yaitu bersin. Hajiz, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Hajiz itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ketika terhindar dari musibah. Ya. Masya Allah. Tadi hampir saja. Misalkan tertabrak atau nabrak. Alhamdulillah. Ya. Jangan bilang waduh. Ya. Kalau supirnya atau untung aja tuh. Masih tetap untung. Tapi ya nggak buntung ya. Untung aja. Nah bilang alhamdulillah. Ya. Baru selesai kita sakit. Bilang apa? Masya Allah. Langsung dia memuji berlebihan kepada dokternya lah. Betul alhamdulillah. Dokternya bisa mengobati. Tapi ujung-ujungnya awal dan akhirnya kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga tatkala terkena musibah. Baik. Yang selanjutnya terkena terhindar dari musibah. Yang selanjutnya itu takbir. Allahu akbar. Ya. Kalimat ini yang artinya apa? Allahu akbar, Bu. Allah Maha Besar. Ya. Ketika melihat tanda kebesaran Allah. Ya. Maka waktu mengucapkan takbir satu ketika melihat tanda kebesaran Allah. Masya Allah, lihat apa? Lihat gunung, Allahu Akbar. Jadi sesuatu yang agung itu bisa subhanallah, bisa apa lagi, Bu? Masya Allah, bisa apa lagi? Allahu Akbar. Apalagi Allahu Akbar ini penting. Kadang-kadang kita ya subhanallah, melihat batu besar, bawa sesajen. Lihat matahari muncul, hom beli hom. Iya kan? Melihat bulan, ya, dia agungkan, la. Ya, melihat gua besar, ayo saja kita percaya sama gua tuh. Lihat pohon besar, ya dikasih kain kapan pohonnya. Dibawain sesajen juga. Lah, tidak ada yang paling besar di alam semesta ini kecuali ibu-ibu, coba dibayangkan. Suatu saat seorang pendeta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pendeta itu bilang, wahai Muhammad, kami temukan dalam Taurat bahwasanya Allah menyimpan bumi di satu jemarinya, langit di satu jemarinya, gunung-gunung di satu jemarinya, lautan di satu jemarinya, pepohonan di satu jemarinya, summa yauzuhun, lalu diguncang oleh Allah nanti dari kiamat. Lalu Allah katakan, Anal Malik, aku raja di raja. Bayangkan. Di jemari Allah semuanya. Semuanya di jemari, berarti subhanallah. Mana dukun? Kelihatan nggak di situ? Nggak ada. Mana batu? Kelihatan nggak? Tidak. Maka ya, ketika biasakan melihat sesuatu yang besar, katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Juga ketika naik dalam perjalanan. Ya. Naik gunung, apa hiking ya, Bu? Rizka hiking ya. Naik gunung atau mungkin kita ya perjalanan biasa tapi naik. Maka Nabi SAW mensunahkan kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemana? Ke puncak ya. Pas ke puncak, pas banyak ucapkan takbir. Pas turun,
nanti. Ya, tadi ya kelewat ya. Juga mengucapkan subhanallah ya. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslim. Kemudian juga ketika menghadapi masalah-masalah besar. Ada masalah besar di kantor, ada masalah besar dengan keluarga, ya, ada masalah-masalah besar di dalam kehidupan kita, maka boleh ucap Allahu Akbar. Besar sekali urusan ini, tapi Allahu Akbar. Allahu Akbar, besar sekali, ya. Apa yang aku hadapi sekarang, tapi yakinlah Allahu Akbar. Yang maha besar, yang tidak ada sesuatu yang besar kecuali akan diberikan solusinya oleh yang maha besar, ya. Maka itu juga termasuk tempat atau waktu di mana kita mengucapkan apa? Allahu Akbar. Sekali lagi, jadi Allahu Akbar ketika melihat sesuatu yang besar, kemudian ketika naik, dan ketika melihat apa? Menghadapi perkara-perkara besar. Ketika menghadapi perkara-perkara besar. Baik. Kemudian yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan apa, Bu? La ilaha illallah, ya. Namun tentunya ini tadi saya sebutkan zikir yang paling utama. Zikir yang paling hebat, Ibu-ibu. Kalimat la ilaha ini disebut apa? Kalimatul ikhlas. Kalimat apa? Kalimatul ikhlas. Ibu, sampai ngucapinnya pun bisa ikhlas. Gimana Ustaz maksudnya? Saking ikhlasnya kalimat ini. Ikhlas itu apa sih? Murni. Hanya kepada Allah. Sampai cara ngucapinnya pun bisa ikhlas. Kenapa? Kalau ibu bilang subhanallah, di situ masih ada bibir bergoyang. Ba, orang tahu ibu lagi zikir. Alhamdulillah, masih ada mim, orang tahu ibu berzikir. Bibir bergerak. Ya, apalagi ibu? Allahu Akbar, ada ba di situ. Huruf bibir. Coba la ilaha illallah. Hah? Ibu dikira orang lamun, ternyata sedang tahlil. Apa yang bergerak? Hanya lidah saja. Jadi sampai cara mengucapkannya pun, ya cara mengucapkannya pun, yaitu gimana, Bu? Tanpa orang tak tahu, karena lidah yang bergoyang. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Secara umum gagah la ilaha illallah saya. Secara khusus, ya, ketika melihat sesuatu, maaf, yang di sana Allah disekutukan. Ada salib gede, la ilaha illallah. Ada patung lagi disembah, la ilaha illallah. Ada kerbau lagi dilempar buat Neng Nyi Roro Kidul, la ilaha illallah. Gitu, berkerudung hijau ya. Nah, ketika melihat sesuatu yang merusak tauhid, maka kita ucapkan apa? La ilallah. Termasuk kata ulama, sebagaimana hadis Abu Hurairah, ketika digoda setan tentang keyakinan. Kata Rasulullah, kadang-kadang setan bertanya kepada siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Nanti sampai pada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah. Kalau sudah ada syubhat atau waswas seperti itu, katakan la ilaha illallah. Ketika ada sesuatu yang miring tentang Allah, ya, kita dibuat was-was tentang Allah, maka kita katakan la ilaha illallah. Ya. Naam. Oh. Terkadang di kita la ilaha digunakan ketika heran. La ilaha illallah gitu kan. Padahal tidak, ya. Tidak digunakan untuk seperti itu. Baik. Kemudian, masa muslimin, selanjutnya yang ke-8, ucapan la haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Ya. Tadi kata Nabi, la haula wala quwata illa billah secara umum zikir. Bahkan kekayaan surga, perbendaharaannya akan kita dapatkan, Ibu, perbendaharaan atau kekayaan surga dengan kita banyak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Maaf, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Apa arti la haula wala quwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah
Subhanahu wa ta'ala. Baik, kapan diucapkan Ibu? Secara umum sudah ya, itulah haula wala quwwata. Terus itu lidah kita itu zikir, itu secara umum. Secara khusus, tatkala merasa lemah dan menghadapi kesulitan. Ya, badan lagi lemas, la haula wala quwwata. Badan lagi lemah, hati lagi lemah, ya. Maka kita ucapkan la ilaha la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Juga ketika kita menghadapi kesulitan. Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan, ini juga termasuk keadaan yang kita boleh atau disunahkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Lagi menghadapi apa, Bu? Masya Allah, banyak urusan di kantor nih. Ya, banyak anak buah yang tidak taat misalkan. Atau ada urusan yang tidak ada titik temu, katakan apa? La haula. Katakan, banyak ucapkan la haula, akan datang pertolongan. Karena kita kembalikan itu, ya, kekuatan dan keadaan kepada siapa? Sehingga kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Termasuk, Bu, ketika mencapai kesuksesan. Ketika apa, Bu? Mencapai kesuksesan. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ketika pemilik kebun, ya, disebutkan, walaula iddakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Ya, andai kata ketika mereka melihat kebun mereka yang sudah mulai rindang, bagus, indah, usahanya sudah berhasil, andai kata mereka mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah, maksudnya la haula la quwwata illa billah, niscaya Allah akan selamatkan. Maka ketika ada sukses, maka Anda katakan la haula wala quwwata illa billah. Ya, ketika mencapai kesuksesan, keberhasilan, satu program, ya, satu usaha, maka na'am juga disunahkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dan jangan lupa juga ketika kita dipanggil salat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Siapa yang memudahkan ibu salat? Allah. Siapa yang membuat ibu bisa ruku dan sujud? Allah. Makanya kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Nah, setelah selesai salat, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya, 33 kali. Ya, karena ketika kita yaitu ibadah selesai salat kita, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya istighfar. Apa, Bu? Istighfar, yaitu meminta ampun. Ya, astaghfirullah, Allahu akbar. Ya, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya ibna Adam, lau balagat dunubuka ananas sama. Andai kata dosamu meliputi seluruh langit. Summa astaghfartani. Lalu kau istighfar, meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka wa la ubali. Aku ampuni semua, aku tidak peduli. Subhanallah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, kita diperintahkan istighfar, dan istighfar ini, masya Allah. Ya, baik, maaf ya, baik ibu tidak dalam keadaan dosa, dan ini masya Allah. Kira-kira Nabi itu berdosa apa tidak? Tidak. Nabi tidak berdosa. Bahkan kalaupun ada dihapus. Yang lalu dan yang akan datang. Tapi lihat kata Nabi, aku tidak pernah meninggalkan dalam sehari, ya, beristighfar. 100 kali istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu membawa berkah. Sebagaimana siapa Nuh alaihissalam. Fakultu astaghfiru rabbakum. Nuh mengatakan dalam surat Nuh, aku katakan banyaklah kalian istighfar, ya, kepada Rabb kalian. Yursilis sama'a alaikum midrara. Maka langit akan menurunkan hujannya dengan deras. Wa yumdidkum bi amwalin. Kalian akan diluaskan hartanya. Wal banin, anak-anaknya. Waj'alakum jannatin. Dan akan diberikan kebun-kebun yang rindang. Waj'alakum anhara. Dan juga akan diberikan itu sungai-sungai yang mengalir. Di dunia sebelum di surga. Masya Allah. Ingin hidup mudah, banyak istighfar.
Makanya ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri, dia curhat. Wahai Imam, subhanallah, sudah lama aku tidak punya anak. Sudah lama aku menikah tidak punya anak. Apa kata Hasan Al-Basri? Kul istaghfirullah. Banyaklah minta ampun kepada Allah. Ya lalu datang lagi, wahai Hasan Al-Basri, ya sungguh aku senantiasa di atas kemiskinan. Sungguh aku senantiasa di atas kemiskinan. Maka Hasan Al-Basri mengatakan istaghfirullah. Banyaklah beristighfar kepada Allah. Lalu yang satu lagi datang, wahai Hasan, aku sedang dalam keadaan kesulitan. Ada musibah-musibah menerpa. Maka Imam Hasan mengatakan, banyaklah engkau beristighfar kepada Allah. Ya, nah itu secara khusus tentunya istighfar kapan? Tatkala kita melakukan dosa. Baik dosa kecil, apalagi dosa astagfirullah, astagfirullah. Ya, nah kita banyak istighfar. Gimana? Astaga? Hah? La, ya. Itu wallahu alam itu dari istighfar atau bukan. Baik. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yaitu mengucapkan hampir sama tadi masya Allah. Mengucapkan apa? Masya Allah. Buset. Lah. Ya, kapan Ibu mengucapkan masya Allah? Ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Ya. Masya Allah. Ketika menakjubkan, sedang melihat sesuatu yang menakjubkan. Dan ini juga ibu-ibu, subhanallah. Coba biasakan lidah kita melihat teman, lihat rumahnya, lihat apa lagi? Lihat mobilnya, lihat usahanya lagi baru maju, lihat gedungnya luar biasa. Maka biasakan ucapkan masya Allah. Atau tadi subhanallah, atau tadi Allahu Akbar. Kenapa? Karena itu safety untuk Anda, terkhusus untuk yang dilihat. Ada penyakit namanya penyakit apa? Ain. Aduh musibah. Ya, musibah. Enggak punya dosa, enggak apa-apa, hancur. Ya, hancur rumahnya, hancur dia usahanya. Gara-gara kita takjub sementara kita tidak mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga sebagai ya pengaman dari kita dalam hati kita, dari kita ya memberikan penyakit dan orang terkena penyakit dari kita, penyakit apa? Mata ya, disebabkan kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sedikit lagi di antara kalimat thayyibah tidak asing, na'am. Assalamualaikum. Masya Allah. Mat pagi, mat sore, good night. Nah. Tapi memang pastikan yang kita temui muslim. Ya, hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada 5, ada 6 kata. Misal yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila kau berjumpa dengannya ucapkan salam. Ya. Baik ibu-ibu. Salam ini kepada siapa? Apakah hanya kepada yang kita kenal? Nah, ini yang sekarang juga sunnah yang sudah mulai terlupakan. Apa kata Nabi? Inna min asratis sa'ah, di antara ciri dan tanda hari kiamat, assalamu alal ma'rifah. Salam hanya kepada yang kenal saja. Assalamualaikum, masya Allah. Tapi tetangga ada orang lewat muslim maju pakai jilbab, diem aja. Lah, ya makanya kata Nabi antusalim ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau ucapkan salam kepada yang kau kenal dan yang kau tidak kenal. Masya Allah. Ibu. Ya, dan salam ini adalah sebab masuk surga. Kata Nabi, la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Dan tidak akan kuat dan baik iman kalian sampai kalian saling mencintai. Lalu kata Nabi, awala adullukum. Mau tidak aku kabarkan kalian? Ya bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Sesuatu yang kalau kalian lakukan, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum, tebarkan salam. Pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ya datang ke kota Madinah, Nabi bilang apa? Ayuhan nas, hai manusia, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'ibut ta'am, berikan makanan. Wa sallu bil laili wa nasum niyam.
dan sholat di waktu malam ketika manusia sedang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Ya, maka ini juga mudah-mudahan bisa kita budayakan. Ya, baik di rumah, mau masuk rumah, assalamualaikum, mau ketemu seseorang, dan ketika kita masuk ke tempat yang di sana ada kaum muslimin, kita mengucapkan salam. Nikmat gak, Bu? Nikmat tidak kalau ada orang lewat, assalamualaikum, nikmat tidak? Nikmat. Masya Allah. Selain itu adalah sebab kecintaan, ternyata di dalamnya terdapat doa dan pahala. Coba apa sih assalamualaikum? Semoga keselamatan untukmu. Masya Allah. Warahmatullah, dan juga rahmat Allah. Wabarakatuh, juga keberkahan Allah untukmu. Jawab tidak? Ya kita jawab. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di situ ada pahala. Assalamualaikum berapa? 10. Warahmatullah 20. Wabarakatuh 30. Mau berapa? Mau 10, 20, 30? Ya. Ini 10, 20, 30 disikat assalamualaikum saja. Berarti cuma 10. Sudah mas 10 disikat lagi ASSS URWB. Ya. Jadi nanti kalau ketemu orang ASSS URWB ya. Astagfirullahaladzim. Nah, mohon jangan dibiasakan. Baik, sedikit lagi ya. Yaitu sedikit lagi mengucapkan qadarullah. Apa, Bu? Qadarullah wa ma syaa. Dan boleh dengan sekedar qadarullah atau qadarullah. Dua-duanya boleh. Qadarullah atau qadarullah. Qadarullah atau qadarullah. Ada dua. Qadaru pakai dhamma. Qadarullahi. Qadarullahi. Atau qaddarullah. Ya. Qaddarullahu. Qaddarullahu. Ulangi lagi. Ada dua kalimat. Qadarullahi. 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 Ya. Atau qaddarallahu. Dibalik. Qaddarallahu. Ya. Baik, kapan ini, Bu? Nah, ya. Ini kita bacakan atau kita ucapkan ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya. Ketika terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Pas datang ke sini mau pengajian, aduh, ternyata ustadznya nggak datang. Qadarullah. Ya. Gitu ya. Ketika ngelamar, anak dilamar, ya, ternyata tidak jadi. Bilang apa? Qadarullah. Boleh innalillahi, boleh juga qadarullah. Nabi SAW mengatakan, ya, fa in hasala kada wa kada fala taqul kada wa kada. Kalau terjadi ini dan itu, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan kau mengatakan laukana kada, lakana kada wa kada. Coba aku gak begini, coba aku begitu. Misalnya yang terjadi ini dan itu. Lah. Karena kata Nabi, lau itu membuka pintu syaitan. Walakin. Namun ucapkanlah qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini semuanya takdir Allah. Masya Allah. Ini babnya apa, Bu? Bab iman kepada takdir. Kita hanya punya progres. Maaf, kita hanya punya program. Kita hanya punya usaha. Ya, terkadang program kita, usaha kita, schedule kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan apa? Qadarullah, qadarullah. Ya, maka hati kita akan tenang karena kita yakin semua yang terjadi itu tidak mungkin lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kita cari solusi yang terbaiknya, ya. Kemudian ada juga ucapan namun ini secara dalil tidak ada, namun boleh tabarakallah. Biasanya ini kan Masya Allah, tabarakallah. Ya, maha berkah Allah. Ya, yaitu ini ketika ya, melihat sesuatu yang menakjubkan, dan juga ibu-ibu doa boleh. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Makanya kalau pas ada yang menikah, barakallahu lak wa baraka alaik. Ya, atau sesama kita saling mengucapkan yaitu tabarak atau barakallahu fiik. Itu barangkali kalimat-kalimat thayyibah yang sesehari
dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, kita ucapkan, coba diulangi lagi. Yang pertama apa? Bismillah. Yang kedua apa? A'udzu, kita berlindung kepada Allah. Yang ketiga apa? Inna lillah. Yang selanjutnya apa? Subhanallah. Ya, baik ketika takjub atau heran. Takjub atau heran atas sesuatu terjadi yang ya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah ketika dapat nikmat atau terhindar dari musibah. Ya, kemudian Allahu Akbar. Ya, ketika takjub, ya, dan juga ketika melihat sesuatu yang agung, yang besar. Dan tentunya ketika kita menuju naik, ya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian tahlil la ilaha illallah, khususnya ketika melihat kesyirikan atau diwaswasi tentang Allah. Siapa yang ciptakan Allah? La ilaha illallah. Atau dibuat ragu tentang takdir, la ilaha illallah. Dibuat ragu tentang apa, Bu? Tentang azab kubur. Surga ada, emang ada surga, emang ada neraka, mana enggak ada. La ilaha illallah. Ya, kita kembalikan kepada Allah. Kemudian apa? La haula wala, ketika lemah, ketika kesulitan, ya. Naam, kita dalam keadaan kita menghadapi itu masalah, la haula wala quwwata illa billah, termasuk ketika mencapai ya kesuksesan tertentu atau keberhasilan. Ya, ketika lihat rumah sudah jadi, la haula wala quwwata illa billah. Setelah jika kita alhamdulillah, astagfirullah, istighfar ketika minta apa? Ampun. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini kalimat yang senantiasa terucap dari lisan seorang muslim, khususnya tatkala bertemu. Jadi ilangin mat pagi, ya, mat sore, ya. Naam. Kemudian masya Allah ketika takjub, ya, dengan sesuatu. Kemudian qadarullahi atau qadarullahi atau kalau pakai qadarullah tanpa tasjid dalnya. Qadarullahi. Tapi kalau dalnya tasjid, qaddarallahu. Ya, itu pakai. Ya, gitu ya. Qadarullah. Qadarullah gitu ya. Baik. Salam muslimin rahimahullah, yang artinya apa? Yaitu mengembalikan semuanya, oh ini sudah takdir Allah, sehingga kita tenang, ya, tidak putus asa. Kemudian tabarakallah, ya, tabarakallah atau barakallahu fik, ya. Jawabnya apa, Bu? Fika barakallah. Kalau perempuan, fiki barakallah. Juga jangan lupa, barangkali ada satu kita tambahkan, ucapkan jazakallahu khaira. Ucapan apa? Jazakallahu khaira ketika ada orang memberikan, ya, makasih. Nah. Ya, sama-sama gitu. Ya, biasakan, yaitu jazakumullahu khaira. Syukran is okay, baik-baik saja, ya. Cuma ada yang lebih baik. Kata Nabi, man sana'a ma'rufan fakafi'uh. Kalau ada orang yang melakukan kebaikan kepada kita, balaslah. Kalaupun tidak bisa membalasnya, maka fad'u lahu. Doakan dia. Lalu man qala li akhihi jazakallahu khaira. Ya, barang siapa yang dia mengucapkan jazakallahu khair kepada orang yang memberikan kebaikan kepadanya, maka sungguh dia telah menyempurnakan pembalasannya. Ya, maka ya minimal kita doakan jazakallahu khair. Kalau wanita, jazakillahu khaira, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, maksudnya gitu. Jazaka, kalau banyak jazakumullah, ya, semoga Allah membalas khaira dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Baik, jam 11.13 terserah. Mau ada pertanyaan atau tutup? Silakan. Saya punya tetangga, itu selalu kalau tetangga saya itu Kristen, tapi kalau setiap ketemu itu selalu. Yes. Oh, pertanyaan bagus. Baik. Saya membahasnya. Yes. Ustadz, saya punya tetangga non Muslim. Pagi bukan pagi, tapi assalamualaikum. Baik, oke, bagus ini. Pertama, ibu pastikan, tapi insya Allah kalau di Indonesia pastilah. Kalau di Israel,
kalau ibu nanti ke mana, ke Palestina, apa kemana, ke Aqsa jalan-jalan, Yahudi bilang hati-hati. Karena samar. Mereka itu kepada Nabi saja bilangnya, Assalamu alaik. Assalamu alaik. Ini orang Yahudi. Ketemu Nabi, Assalamu alaik. Apa artinya? Binasa kau. Binasa kau. Celaka kau. Assalamu alaik. Maka Nabi cukup bilang, waalaikum. Ente juga. Lalu suatu saat Yahudi lewat, di sini ada Aisyah lewat Nabi. Ya, lalu bilang, Assalamu alaika Muhammad. Aisyah gerem, wa alaikassalam wal la'nah wal ghadab. Kata Nabi, ya. Kata Aisyah saking marahnya, engkau juga celaka, laknat dan marah, hai saudara monyet, kata Aisyah. Kata saking marahnya suaminya digituin ya. Kata Aisyah, lah ya Aisyah, ya kita tidak diutus untuk balas dendam dan tidak diutus untuk berbuat keji. Nah, jadi itu yang pertama. Pastikan, tapi insya Allah kalau Indonesia assalamualaikum, assalam pakai lam. Tapi Ustaz gimana? Sementara kita Nabi bilang la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Tidak boleh kita memulai salam kepada Yahudi, kepada Nasrani. Assalamualaikum, la haram, tidak boleh. Bagaimana Anda mendoakan? Dia tidak pernah selamat di dunia pun di akhirat. Sebaliknya kalau dia mengucapkan Ustaz, maka perlu mengatakan bila ucapkan kita wajib adil. Wajib jawab. Jawabnya gimana? Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, pas-pas saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas aja. Ini babnya bab adil. Dan dengan niat semoga dengan salam ini dia dapat hidayah. Oke? Lalu kalau dia gini, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia cuma bilang Assalamualaikum. Lalu dia bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebaliknya, dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak boleh juga. Ya, dengan orang non muslim itu standarnya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Baik. Mohon maaf, hukum sholat tasbih yang banyak kalimat tasbih, doa dan zikir apa untuk melembutkan hati. Oke. Saat anak membuat zalim. Tayyib, perhatikan. Allah alam wallahu alam. Ya, termasuk yang lebih tenang mengikuti pendapat bahwa dalil salat tasbih tidak sahih. Dalil salat tasbih tidak sahih. Maksudnya tidak sampai sahih. Ya, salat yang dalam rakaatnya tasbih sekian kali, ya, dan seterusnya. Sehingga wallahu alam, itu cukup dengan tahajud, ada duha, ada qabliyah, ada ba'diyah yang jelas-jelas saja. Yang kedua, zikir anak, ya zikir, doa zikir untuk melembutkan hati suami dan anak-anak saat mereka berbuat zalim. Nah, tidak ada doa khusus, ya, namun tentunya subhanallah. Ya, bab doa ini bab yang sangat umum. Tidak bahasa Arab, bahasa Sunda. Tidak bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Silakan ya Allah, Allahumma ya. Ya, gitu. Ada sebetulnya doa, cuma ini bukan doa, ini juga sifatnya umum. Allah apa? Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wajadni minal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati-hati kami. Wa aslih data bainina, dan perbaikilah persengketaan yang terjadi di tengah kami. Wahdina subulas salam, berikanlah kami petunjuk jalan keselamatan. Wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Wajadnibna fawahisha ma dhahara minha wa batan, dan jauhkan kami dari fahis, perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu ada. Ya Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, lunakkanlah hati-hati kami. Namun tadi ketika kita tidak hafal, kita doa dengan bahasa kita. Ya, orang Sunda bahasa Sunda, orang Indonesia bahasa Indonesia. Maka secara tidak ada. Dan insya Allah doa ibu dan doa istri, apalagi ketika terdolimi, ini mustajab.
sebagai orang Sunda, terlebih saat sedang terkejut, yang terbiasa yaitu Gusti. Nah, Gusti. Aduh Gusti ya. Aduh Gusti ya. Meskipun dalam hati tahu bahwa Rabb itu Allah, hanya saja sulit. Ya memang Allah bisa karena memang kebiasaan dulunya. Latah-latah yang tidak tertarbiyah. Ya, buset, astaga. Ya aduh Gusti, Gusti ya. Gusti ini bukan nama Allah. Ya makanya pelan-pelan. Ya Allah, ya Allah. Boleh. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tasbih. Ya maka ya sudah, ini butuh apa? Butuh pembiasaan. Ngerem. Ya. Jadi kita rubah. Makanya judul ini ya kita hadirkan untuk merubah kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah. Apalagi efeknya ada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Ada yang lain? Cukup? Silakan. Berzikir. Oke. Baca basmalah. Taib. Naam. Pertama, Ibu, wudu, bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Maka jangan sampai kita menjaga sunnah tapi terjerumus kepada perbuatan haram. Ya. Nabi SAW Nabi memiliki apa? Cincin. Apa? Tulisan di cincin Nabi, Muhammad Rasulullah. Ya. Cincin Nabi tulisannya apa? Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Ada apa di situ? Lafaz Allah. Acap kali Nabi mau masuk ke kamar kecil, Nabi tanggalkan dulu cincin. Karena memang tidak boleh ya masuk ke tempat yang di sana kita memuji Allah sementara tempat itu tempat yang buruk. Ya, tempat khubus wal khaba'is. Maka ya tidak dianjurkan dan bukan tidak boleh mengucapkan bismillah. Sebagian mengatakan diucapkan dalam hati. Wallahu alam. Yang pasti sunnah tidak wajib ya, dan ketika di kamar mandi intinya tidak perlu kita mengucapkan bismillah. Adapun mau baca hati dalam hati, monggo. Ya kalaupun mau baca dalam hati maka silahkan. Namun secara lisan dilarang. Ya tidak boleh kita bertasbih, bertahmid atau yang lainnya. Ya. Baik. Ada yang lain cukup? Terakhir satu lagi. Silakan. Barakallah. Pertanyaan yang bagus. Naam. Ibadah-ibadah khusus yang datang dari Nabi, tata caranya, ya, maka yang sahih ketika Nabi, contoh wudu ini ibadah khusus yang ada tata caranya. Lalu secara dalil Nabi perintahkan. Sama, sholat juga ibadah khusus dan ada tata caranya. Namun Nabi tidak contohkan. Sebagaimana Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan tidak ada satu dalil pun Nabi setiap mau salat mengucapkan bismillah. Maka sesekali mungkin, tapi tiap saat kita bismillah mau salat tidak ada sunnah. Ya tidak ada sunnah. Tinggal niat dalam hati kita, dan niat pun tentunya tempatnya di hati, tidak disunahkan melafalkan niat. Baik, cukup ya. Nah, ini minta diskon satu lagi katanya. Nah, diskon betul. Iya. Nah, tapi tentunya penggunaan kalimat insya Allah, ya, ketika kita mengatakan sesuatu di masa yang akan datang, ya, contoh misalkan besok mau kemana, mau ngaji insya Allah. Jadi sesuatu ya yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita kan insya Allah. Betul. Ini juga kalimat itu thayyibah yang biasakan ucapkan insya Allah. Ketika ada sesuatu yang kita lakukan di masa yang akan datang tanpa kita tuh, saya bilang tadi kita hanya punya schedule, kita hanya punya rencana, ya. Adapun hakikat yang
mengada atau meniadakan schedule dan rencana kita adalah siapa? Allah. Makanya kita ucapkan betul. Ya, salah satunya ucapan insya Allah. Barakallahu fikum. Barik, itu mungkin mohon maaf ya yang bisa sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.